Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar tentang pengantar statistika. Yang pertama, pengertian statistika. Statistika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu stotos yang artinya anak panah atau sesuatu yang mengandung ketidakpastian. Untuk lebih gampangnya, statistika itu adalah data atau ukuran sampel. Selanjutnya, pembagian statistik. Statistik sendiri berdasarkan cara pengolahan datanya dibagi menjadi dua, statistik deskriptif dan statistik inferensial atau statistik induktif. Selanjutnya, statistik berdasarkan ruang lingkup penggunanya dibagi menjadi 6. Yang pertama, statistik sosial, yang kedua, statistik pendidikan, yang ketiga, statistik ekonomi, yang keempat, statistik perusahaan, statistik pertanian, dan statistik kesehatan. Statistik sosial sendiri digunakan di lingkungan masyarakat, sedangkan statistika pendidikan digunakan dalam dunia pendidikan. Statistik ekonomi digunakan dalam dunia ekonomi, begitu seterusnya. Selanjutnya, statistik berdasarkan bentuk parameternya dibagi menjadi dua. Yang pertama, statistik parametrik, dan yang kedua, statistik non-parametrik. Selanjutnya, fungsi statistik. Fungsi statistik yang pertama ialah sebagai bank data, yang kedua sebagai alat quality control, yang ketiga alat analisis, yang keempat pemecahan masalah, dan yang terakhir sebagai pembuat keputusan. Selanjutnya kita akan membahas tentang distribusi frekuensi. Pengertian distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Di sini terdapat beberapa tujuan penggunaan distribusi frekuensi. Yang pertama, memudahkan dalam penyajian data. Yang kedua, memudahkan dalam memahami data. Yang ketiga, memudahkan membaca data sebagai bahan informasi. Yang keempat, memudahkan membuat grafik. Dan yang terakhir adalah memudahkan dalam menghitung dan menganalisis. Macam-macam tabel distribusi frekuensi yaitu dibagi menjadi 4, frekuensi data tunggal, frekuensi data kelompok, frekuensi kumulatif, dan frekuensi relatif. Frekuensi data tunggal. Frekuensi data tunggal sendiri adalah salah satu tabel statistika yang menyajikan frekuensi data angka yang tidak dikelompok-kelompokkan. Berarti tabel distribusi frekuensi data tunggal ini adalah tabel yang menyajikan data yang tidak dikelompokkan. Selanjutnya, distribusi frekuensi kumulatif, yaitu distribusi yang menyatakan frekuensi total yang ada di bawah batas bawah atau frekuensi total yang ada di atas batas bawah suatu kelas. Selanjutnya, distribusi frekuensi relatif adalah perbandingan antara frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi seluruhnya yang dinyatakan dalam bentuk persen. Berarti distribusi frekuensi relatif ini dinyatakan dalam bentuk persen. Selanjutnya, istilah-istilah dalam distribusi frekuensi. Yang pertama ada range. Range artinya jarak. Yang kedua adalah batas bawah kelas. Seandainya diberi data 65 hingga 67, berarti batas bawah kelasnya adalah angka 65. Sedangkan batas atas kelas adalah angka 67. Selanjutnya panjang kelas. Panjang kelas adalah jarak antara batas bawah kelas dan batas atas kelas. Yang kelima, banyaknya kelas. Banyaknya kelas itu dapat diperoleh dengan menggunakan rumus, yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 log N.
Dan yang keenam adalah nilai tengah atau titik tengah kelas. Dapat diperoleh dengan menggunakan rumus, yaitu setengah dikali batas atas plus batas bawah. Yang terakhir, frekuensi kelas. Frekuensi kelas adalah banyaknya angka yang ada. Dalam statistika terdapat yang namanya data. Data sendiri adalah himpunan nilai atau informasi lain yang diperoleh dari hasil observasi. Data di sini dibagi menjadi dua, data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari hasil pengamatan, sedangkan data kuantitatif sendiri adalah data yang memang sudah ada, tidak diperoleh dari hasil pengamatan. Data di sini dibagi menjadi dua. Tadi sudah dijelaskan bahwa data dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif itu seperti jenis kelamin, warna bunga, habitat, dan lain-lain. Sedangkan data kuantitatif dibagi menjadi dua, data diskrit dan data kontinu. Data diskrit di sini bisa dilihat contohnya seperti jumlah kloroplas, jumlah anak, dan lain-lain. Sedangkan data kontinu seperti berat badan, jarak kota, luas tanah, dan lain-lain. Di sini bisa dilihat data itu dapat disajikan dengan berbagai bentuk. Yang pertama dalam bentuk tabel seperti di dalam gambar ini. Yang kedua dalam bentuk diagram. Ada diagram lambang, ada diagram batang, ada diagram lingkaran, dan ada diagram garis. Selanjutnya, dalam statistika kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, ukuran pemusatan data tunggal dan ukuran pemusatan data kelompok. Jenis-jenis ukuran pemusatan data tunggal ini ada tiga. Yang pertama, mean atau sering disebut dengan rata-rata. Yang kedua, median atau sering disebut dengan nilai tengah. Dan yang terakhir adalah modus atau sering disebut dengan angka yang sering muncul. Di sini dapat dilihat rumus menghitung mean adalah mean sama dengan sigma X per N. Sedangkan jika mengukur atau mencari modus tidak usah dihitung menggunakan cara, melainkan menghitung berapa banyaknya angka yang sering muncul. Yang ketiga, median. Median dapat diperoleh dengan cara menggunakan rumus X N plus 1 dibagi 2 untuk bilangan ganjil, sedangkan untuk bilangan genap adalah setengah dikali X N per 2 plus X N per 2 ditambah 1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.